Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas BPDP 8. Nama saya Yulistia Zulfi Sabella. Nama saya Muhammad Afrian Wahyudi. Nama saya Tegar Sukadapi. Nama saya Heryadi DS. Nama saya Al-Hadeni. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang pengelolaan gulma. Jadi, materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang pengelolaan gulma. Yang pertama yaitu pengertian dari gulma. Yang kedua yaitu jenis-jenis gulma. Yang ketiga yaitu cara pengendalian gulma. Dan yang keempat yaitu cara pengendalian dengan menggunakan herbisida. Nah, untuk materi pertama yaitu tentang pengertian gulma akan disampaikan oleh Al-Hadeni. 1. Pengertian gulma. Gulma adalah suatu jenis tumbuhan atau sekelompok tumbuhan yang mulai menimbulkan gangguan atau kerugian pada tempat tertentu terhadap tujuan yang diinginkan manusia, baik kesehatan, kesenangan atau produksi yang ingin dihasilkan dalam kehidupannya. Gulma adalah status, bukan istilah ilmiah, tetapi istilah yang sederhana yang dapat diberikan konsepsi secara luas oleh masyarakat sesuai dengan kepentingannya. Di kebun, mengapa gulma tidak dihendaki keberadaannya dan gulma harus dikelola? 1. Mempunyai daya kompetisi yang tinggi. Kompetisi dapat berupa kompetisi untuk mendapatkan air, unsur hara, cahaya matahari maupun ruang tumbuh. 2. Menghambat kelancaran aktivitas pertanian atau perkebunan, misalnya pemupukan, pemanenan baik dengan alat mekanis maupun secara langsung oleh pemanen, pengangkut dan lain-lain. 3. Sebagai rumah inang sementara patogen atau parasit tanaman. Banyak patogen, parasit dan hama yang tidak hanya hidup pada tanaman pertanian tapi juga pada gulma yang khususnya secara taksonomi erat kaitannya. 4. Mengurangi mutu hasil panen. Misalnya dapat meracuni, mengotori, menurunkan kemurnian ataupun memberikan rasa dan bau yang tidak asli. 5. Alelopati. Beberapa jenis gulma tertentu dapat mengeluarkan senyawa yang dapat menghambat atau menekan pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Baik, inilah penyampaian saya. Terima kasih. Untuk materi yang kedua yaitu jenis-jenis gulma yang akan disampaikan oleh Muhammad Afrian Wahyudi. Oke, baiklah. Di sini saya akan menyampaikan jenis-jenis gulma. Gulma yang pertama adalah Eleusin indica atau rumput belulang. Yang kedua adalah Ageratum conizoides atau bandotan. Yang ketiga adalah Imperata cylindrica atau alang-alang. Yang keempat adalah Cyperus brevifolius atau jukut pendul. Yang kelima adalah Clidemia hirta. Yang keenam adalah Borreria alata. Yang ketujuh adalah Cyperius rotundus atau tekilading. Yang kedelapan adalah Melastoma afin atau senduduk. Yang kesembilan adalah Cyclosorus aridus atau paku. Yang kesepuluh adalah Otocola nodosa atau rumput sarang buaya. Yang kesebelas adalah Setaria berbata atau rumput jagung. Yang ke-12 adalah Panicum ripens. Yang ke-13 adalah Paspalum conjugatum. Yang ke-14 adalah Acitacia intrusa. Yang ke-15 adalah Micania micrantha atau anggur pahit. Yang ke-16 adalah Chromolaena odorata. Baiklah, terima kasih. Yang ketiga yaitu cara pengendalian gulma. Cara pengendalian gulma akan disampaikan oleh Heryadi. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang pengendalian gulma. 3. Pengendalian gulma. Usaha untuk mengurangi populasi gulma agar tidak terjadi persaingan dengan tanaman budidaya atau menekan pertumbuhan gulma sampai pada tingkat yang tidak merugikan atau bawah ambang ekonomi. Ambang ekonomi yaitu jumlah biomas gulma
pertumbuhan gulma yang telah mengakibatkan hambatan pertumbuhan tanaman, penurunan hasil. Berapa bentuk pengendalian? Mekanis yang pengendalian gulma dengan cara merusak gulma secara fisik dengan alat sederhana sampai modern. A. Penyiangan atau pembawatan dimaksud untuk menguras cadangan makanan, bisa dilakukan di perkebunan 3-4 minggu sekali, tergantung jenis gulmanya. B. Pedangiran atau pembubunan mengubur gulma dengan cangkul. C. Pemulsaan dimaksudkan untuk merusak secara fisik atau mencegah kecambah biji atau tunas gulma. D. Pengolahan tanah menghilangkan sifat dominasi apikal rimpang terputus. 2. Pengendalian kultur teknis, yaitu mengedukasi faktor-faktor lingkungan sehingga terbentuk lingkungan baru yang menguntungkan tanaman tetapi tidak menguntungkan gulma. Ada varietas unggul, jarak tanam, pengenangan atau pengeringan, pengapuran, sistem tanam ganda. A. Pengendalian hayati. A. Penghambatan pertumbuhan gulma dengan tanaman penutup tanah LCC. B. Pengerusakan gulma dengan organisme atau makhluk hidup. Ada mamalia seperti sapi, kambing, atau lalat Argentina. 4. Pengendalian kimiawi, yaitu usaha untuk menekan atau menghambat atau bahkan mematikan pertumbuhan dengan menggunakan senyawa kimia yang dikenal dengan nama herbisida. Keuntungan penggunaan herbisida: 1. Mempunyai selektivitas, hanya membunuh gulma tertentu saja. 2. Efeknya cepat terlihat, terutama yang bersifat kontak. 3. Jangka waktu untuk membunuh gulma lama. 4. Dapat dipakai seawal mungkin. Fra tanam, fra tumbuh. 5. Dapat menumbuh gulma tahunan yang sulit dikendalikan secara mekanis. 6. Dapat mencegah kerusakan akar tanaman akibat pengendalian secara mekanis. 7. Dapat mencegah atau menanggulangi erosi tanah tidak mengalami pengolahan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu cara menggunakan herbisida untuk pengendalian gulma secara kimiawi yang akan disampaikan oleh Tegar Yusuf Hadapi. Baiklah, saya akan menyampaikan contoh pengendalian menggunakan herbisida. Pengendalian Imperata cylindrica atau disebut lalang. Untuk menentukan langkah suatu areal alang-alang harus disemprot atau cukup di wiping. Areal tersebut perlu diklasifikasikan kondisi lalangnya. Kondisi lalang dapat dikelompokkan menjadi seed, mengelompok luas, spot, mengelompok setempat-setempat, dan sporadis jarang-jarang. Lalang, seed, dan spot dikendalikan dengan penyemprotan menggunakan herbisida glifosat dengan konsentrasi 0,5%. Seed 3,0 sampai dengan 4 liter glifosat per hektar. Dan spot 1,5 sampai dengan 2 liter glifosat per hektar. Wiping lalang dilakukan pada kondisi sporadis dengan bahan glifosat konsentrasi 1,0%. Teknik pelaksanaan wiping adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan larutan herbisida dengan bahan aktif glifosat 1%. Yang kedua, kain lap dicelupkan ke dalam larutan lalu diperas sedikit. Dan yang ketiga, kain lap diperas sedikit pada pangkal batang lalang agar larutan mengalir ke bawah melalui batang lalang. Lalu kain lap ditarik ke atas pagar membasahi seluruh daun. Yang keempat, sebagai tanda bahwa alang-alang sudah di wiping, daun lalang dipotong sedikit. Dan yang kelima, rotasi wiping harus diikuti dengan ketat dan pengawasan yang teliti menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan wiping. Pertumbuhan Imperata cylindrica yang tidak terkendali akan menekan tanaman kacangan dan menghambat pertumbuhan kelapa sawit. Persiapan areal yang tidak sempurna menyebabkan Imperata cylindrica seed. Imperata cylindrica spot yang harus disemprot. Lalang yang telah di wiping dipotong ujungnya. Jenis gulma yang perlu dikendalikan adalah tumbuhan yang merupakan pesaing ringan pertumbuhan kelapa sawit, antara lain pakis kadal, nama latinnya
Nephrolepis biserata, Paspalum conjugatum, dan Ageratum conizoides. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan dan melihat video kita. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.